Our Father in heaven, Tuhan Allah Bapa kami di surga, I'm just so thankful that we can sing the songs of your redemption throughout the night. saya sangat bersyukur karena kami dapat menyanyikan lagu penebusan yang semakin dekat ini. Please help us this night to know how to prepare for thy coming. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti bagaimana mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. We pray for the blessing of your Holy Spirit to be among us. Kami berdoa untuk berkat curahan Roh Kudus di tengah-tengah kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Good evening to all of you. Selamat malam untuk kita semua. I was supposed to speak in the morning, Saya seharusnya berbicara pagi ini, but the organizer was very kind to me. tapi panitia sangat baik pada saya. I came in this morning at 3:30. Saya datang ke tempat ini pukul 3.30 pagi. So they take pity on me to let me speak tonight. So tomorrow I will speak in the morning. Jadi mereka menyampaikan bahwa saya akan berbicara malam ini dan besok pagi. My name is David Pham. Nama saya adalah David Pham. I'm from Malaysia. Saya dari Malaysia. We started a ministry called Anan. Kami memulai pelayanan kami dengan institusi yang bernama Anon. We Anan have different. We are like an institute. We have different ministry. Kami seperti institusi yang memiliki berbagai pelayanan. We have a very nice lifestyle center. Kami memiliki pusat pelatihan gaya hidup yang baik. We also have a medical missionary training center. Dan ada juga pelatihan untuk misionaris. And we also have Kesehatan. a secondary elementary school for homeschooler. Dan ada juga sekolah seperti SD, SMP di tempat sana. And then we have Loud Voice Media. Dan juga ada pelayanan media Loud Voice. If you don't know, please go to YouTube to subscribe. Jika Anda It's belum called pernah Loud mendengarnya, Voice, beautiful music that we compose and we make, and some of them are, we arrange the music. So please go and check it out. Anda bisa mengecek, bisa memeriksa di YouTube atau di sosial media lainnya. Anda bisa melihat di sana And we also Loud have Voice. an phone app that you have just downloaded Yes. called Loud Voice. Go to your Apple Store or go to Play Store to download this Loud Voice app. Ya, Anda bisa melihat juga aplikasinya di Android atau di Apple. Anda bisa download, install Loud Voice. So we came from Anan. Jadi saya datang dari Anon. Very happy to be with you this camp. Kami sangat senang bisa bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dalam pertemuan ini. Now this evening, I'd like to share with you something that I struggle. Malam ini saya ingin membagikan apa yang sebenarnya saya pergumulkan. I think Dalam many kehidupan. people struggle too. Banyak orang juga mempergumulkan tentang hal ini, bergumul akan hal ini. One time, a health guest came to my program. Satu kali ada seorang tamu datang ke program Very rich tempat saya. man, younger than me. He drove a sport car that worth millions ringgits that come up to my hill. We're on the hill. Sangat kaya, seorang yang muda, lebih muda dari saya, memiliki sport car, mobil yang sangat bagus sekali, sangat mahal, datang ke tempat saya. We met each other in the hall, Lalu kita bertemu di sebuah tempat. and he saw me. I introduced myself, Dia melihat saya memperkenalkan diri saya. and suddenly he said, "My friend told me if I come to your health center, I will live longer." Saya mendengar kalau saya datang ke tempat Anda, maka saya akan hidup lebih lama. I said, "I hope so." Oh, saya berharap demikian. And and he listened to the doctor to go through a detox program. Dia kemudian mendengar juga ke seorang dokter bahwa dia akan atau dia memerlukan program detox, program dia. 5 days, only 5 days. 5 hari saja. But detox program for such a man that drink and smoke and it's so bad, it is tough, very hard. Tapi program 5 hari diet atau detox itu sangat berat untuknya karena dia merokok, karena dia mabuk dan lain sebagainya, gaya kehidupan. And they have a lot of withdrawal symptom. Dan memiliki banyak sekali gejala-gejala kesehatan yang dia miliki. There's a saying goes, if a hungry man is a angry man. Ada pepatah mengatakan seorang yang lapar adalah seorang yang marah. He was so angry. Dia sangat-sangat marah. He was like a lion, wow, you want to swallow up everybody. It feels so bad. Seakan-akan dia seperti singa yang ingin menelan apa saja yang ada di hadapannya. But he endured. Tapi dia bertahan, dia mencoba bertahan. At the end of the program, 5 days, he Dan lost
almost 5 kilo. Di akhir program dari program diet itu dia hampir hilang 5 kilo He dari was berat so badannya. happy. He was wearing his tie, ready to jump in his sport car to get back to his office to show off. Right? Dia sangat senang, dia ingin memamerkan apa yang menjadi hasil dari programnya ini. And before he left, he said, David, these few days I've been thinking about this question. Dia katakan pada saya, David, saya berpikir akan pertanyaan ini dalam benak saya. I don't understand. Saya sebenarnya tidak mengerti. You know, when my friend came to me and tell me some good health product, Ketika teman saya bertanya tentang sebuah produk kesehatan yang baik, and it cost few $100, dan itu membutuhkan beberapa dolar untuk membelinya, I will Google, I will check how good this thing is. saya akan memeriksa, saya akan mengecek seberapa bagus barang ini atau produk ini. Even though I'm convinced this is very good, I only take like few. I don't take anymore. Walaupun saya mengetahuinya, tapi ketika saya mengkonsumsi, saya tidak ingin mengambil atau tidak ingin mengkonsumsinya lagi. Then another friend came to me with a $3,000 Italy wine. Lalu kemudian ada alkohol ya, wine ya, yang kemudian diberikan oleh teman saya ini juga sangat mahal harganya. I don't ask question, I don't check, I just drink it all. Saya tidak mengecek, saya tidak memeriksa, saya hanya minumnya saja, mengkonsumsi alkohol tersebut. So how come? Kenapa bisa terjadi? I'm not stupid. Saya tidak bodoh. The good one, I know is good, but I'm not taking them. Saya tahu ini baik, tapi saya tidak mengambilnya. And I think that's not good, I just take them all. Dan saya tahu ini tidak baik, tapi saya mengambil dan mengkonsumsinya. I say you come another 10 days, then you find out. Berarti kamu harus 10 hari lagi di sini untuk melakukan pelatihan ini. He is saying the same thing. This is not a Christian. Dia bukan seorang Kristen. He was asking the same question that Paul was asking. Dia menanyakan pertanyaan yang sama yang In Paul Romans chapter tanyakan. 7, Dalam Roma pasal 7. the good that I want to do, I do not. Hal yang baik yang saya ingin lakukan, saya tidak lakukan. And the bad that I don't like to do, I do it. Tapi hal yang buruk yang saya tidak ingin lakukan, saya lakukan. The many things that you and I struggle, even after being a Christian. Banyak sekali hal yang kita bergumul di dalam kehidupan ini, bahkan sebagai seorang Kristen. Today, I'm focusing in one thing that most people struggle with. Dan pada malam ini kita akan lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang tentu saja menjadi masalah bagi You know, banyak this orang. world was created in the beginning, to me, imperfect. Dunia ini diciptakan untuk saya, untuk kita semua dalam kondisi yang sempurna. Even though the world was beautiful, Meskipun dunia ini sangat indah, everything was great. setiap hal, semua hal sangat luar biasa. And God said it was what? Very good. Dan apa yang Tuhan katakan, semua hal baik adanya. But Tetapi there was a tree called the knowledge of good and evil. ada satu pohon yang disebut sebagai pohon pengetahuan baik dan jahat. It is because of that fruit tree that caused all the trouble to us. Ini karena satu pohon ini yang menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Why the God of love will put such a tree to get us in trouble? Kenapa Tuhan harus menempatkan satu pohon yang menyebabkan banyak masalah yang terjadi di dunia ini? I will wish that this world were created without that tree. Don't you think so? Apakah Anda berharap bahwa dunia ini akan diciptakan tanpa masalah, tanpa ada satu masalah yang ada? I hear so many people tell me, oh, God put that tree so that He can test us whether we're going to be faithful to Him or not. Ada orang yang berkata bahwa pohon ini sengaja diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan untuk mengetes apakah saya setia. Sometimes I hear another people say, oh, because God want to give us choices. Ada yang mengatakan juga karena Tuhan ingin memberikan pilihan pada kita. And after I hear Jesus say, if an earthly father know how to give good things to their children, how about Heavenly Father? Lalu saya mengetahui bahwa ketika Yesus mengatakan Tuhan, Bapa yang di bumi saja memberikan yang baik, apalagi Tuhan Bapa kita di sorga. And I say, if I'm a father, if I'm creating this world, I will for sure not put that tree there. Maka saya yang menjadi ayah di bumi ini seorang bapa, saya tentu tidak akan menempatkan pohon yang bermasalah itu di dunia ini. Any parents with good mind, right mind, will you build Apakah a house for your children, beautiful place, and put something that can get them in trouble? apakah Anda seorang misalnya orang tua yang ingin memberikan rumah lalu kemudian menempatkan satu hal yang bermasalah di rumah itu? And
They eat, they will die, Lalu kemudian anak itu memakan, anak-anak makan dan Just kemudian to mati. show whether they are faithful to me or not. Hanya untuk menunjukkan bahwa anak itu, anak Anda setia kepada Just Anda. to teach them whether they are they make right choices. Itu untuk mengetes saja atau mendidik bahwa dia ini setia atau tidak kepada orang I think tua. this kind of parent got mental problem. Orang tua seperti itu sebenarnya memiliki masalah jiwa. Then why God will Ini put such Tuhan. thing? Kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? We all know this world was created after sin. Kita semua tahu bahwa dunia ini diciptakan lalu kemudian terjadi dosa. It is not human that sin first. Ini bukan This world was created after sin. dunia ini diciptakan setelah dosa. Setelah dosa. Yeah, you see, a lot of people think it's created before sin. Setelah dosa. Yeah, a lot of people think you ask a question, you trick them. They say this world was created before sin. Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan sebelum dosa. But we know it is after sin. Tapi kita tahu bahwa dunia diciptakan setelah dosa. The Bible tells us it is the angel that sin first, not you. Dunia ini sebenarnya sudah diciptakan setelah dosa dan malaikat yang berdosa terlebih dahulu. Right? Bukan manusia. It is the sin started in heaven, not this earth. Dosa dimulai di atas surga. Bukan di dunia ini. I'm not going to repeat the heavenly war story because you all know them. Saya tidak akan mengulangi cerita tentang peperangan di atas surga sana. Karena kita sudah tahu. Lucifer had get 1/3 of the angels to follow him. Lucifer mengambil 1/3 dari malaikat-malaikat di surga. And there was war in heaven, the Bible says. Dan kemudian ada peperangan yang terjadi di And the war surga. cast down. Dan mereka dibuang ke dunia ini. And why God did not destroy them? Dan kenapa Tuhan tidak menghancurkan mereka? We know that God have to handle sin in the right way. Karena Tuhan perlu untuk mengendalikan pendosa-pendosa ini If dengan cara God yang tepat. destroy them, the whole universe will live in fear. Kalau Tuhan menghancurkan malaikat-malaikat yang mengkhianati dia ini, maka manusia akan hidup dengan ketakutan pada Tuhan. And Satan will be right and say, God is a tyrant. Lalu kemudian setan menjadi benar karena Tuhan menjadi diktator jika hal itu terjadi. And Satan can do things that God cannot do. Maka setan akan melakukan apa yang Tuhan tidak dapat lakukan. That is a lie. Itu adalah kebohongan. You know? So, in order to be fair, and in order for God to rescue the whole universe, Maka jika itu ingin adil atau apa yang terjadi ini Tuhan bisa menyelamatkan alam semesta ini, God had to unmask the whole pictures of Satan. maka Tuhan perlu untuk mengeluarkan atau And menunjukkan that siapa is- setan sebenarnya. That is very difficult. Dan itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. So it takes time. Itu memerlukan waktu. So Satan is asking for fairness. Setan meminta sebuah keadilan. Imagine this. Coba bayangkan. Satan say, hey, God, you think you're right? Setan katakan, Tuhan, kau pikir engkau benar kan? Let's give a fair chance. Berikan kesempatan yang adil. Do other universe planets have a choice to make? Or you are the tyrant? Everyone must listen to you. Tuhan berikan pilihan kepada orang-orang. Karena jika engkau diktator, maka engkau tidak akan memberikan pilihan. What can God say? Apa yang Tuhan bisa katakan? Can God say, nobody will listen to you? Tuhan katakan, apakah tidak akan ada yang mendengar engkau? God will give everyone a choice, right? Tuhan memberikan setiap orang kesempatan. So finally, I think God said, so what do you want? Oke, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau inginkan? You know, Satan know. Setan tahu. You know, God created every creature, especially human being, with great enjoyment. Tuhan menciptakan setiap ciptaannya dengan sebuah enjoyment, kenikmatan. He gave us pleasures of life. Dia memberikan kesenangan kehidupan. We have many senses when God created us. Kita memiliki indera, panca indera kita ketika diciptakan. To enjoy life. Untuk menikmati hidup ini. You got eye that you can see to enjoy, right? Engkau memiliki mata untuk melihat. You got nose to smell. Engkau memiliki hidung untuk mencium. You got ear to listen. Telinga untuk mendengar. You got tongue to eat. Kau memiliki lidah untuk mengecap. And you got feelings of nerve touching. Lalu kemudian saraf-saraf untuk kemudian menyentuh. All
these senses combine together and enjoy this body. Seluruh panca indera ini adalah untuk Anda menikmati hidup ini. Which senses you think we enjoy the most? Indera mana yang paling kita nikmati? I? Yang mana menurut Anda? Apakah mata? Ya. Apakah telinga? No, if you choose one. Pilih salah satu. Of course, combine is the best. I'm talking Tentu about jika which- digabungkan semuanya tentu bisa terjadi ya. Satan, no. Setan tahu It's food, makanan. tongue. Lidah. Yeah? And you say, okay, we will test everyone a choice, a tree. Lidah menjadi tesnya. Do you Sebuah pohon. The Jadi knowledge ujian. of good and evil. Pengetahuan baik dan jahat. You eat, you will die, you know. Pohon ini jika Anda jika Anda makan buahnya Anda akan mati. Taste good, Terasa enak. smell good. Tercium dengan enak. It is beautiful. Dan ini sangat The Bible indah. tells us in Genesis that it is pleasure to the eye. Bahkan Alkitab katakan sangat indah di mata. It is not smelly. Ini tidak bau ya, bukan bau yang busuk. God say, okay. Tuhan katakan, So Sister White told us, Ellen White katakan, every planet in this universe that have a planets that there's intelligence that make choice like human, the trees of knowledge of good and evil was placed in every planet. Ellen White katakan bahwa setiap planet memiliki pohon pengetahuan baik dan jahat yang berada di setiap planet. So it is not only in this earth, Jadi it is tidak hanya di bumi ini, everywhere. tapi setiap planet di mana saja ada pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai ujian. You know, God told Adam and Eve, Nah, tahu Tuhan menyampaikan kepada Adam dan Hawa, don't eat that tree. jangan makan buah pohon itu. Another word, it is not a choice in the sense of God to put there. God had no choice to fight Satan, but to put that tree there. Tuhan tidak memiliki pilihan untuk melakukan selain dari menempatkan pohon itu. I would say it's not have no choice, but God want to be fair. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak memiliki pilihan, tapi Tuhan menjadi adil. So he placed a tree and warned every planet's leader, do not join Satan. Maka dia menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu di tempat yang The day when you eat it, you shall surely guarantee you will die. di saat engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Anda atau kamu pasti mati. So what die? Jadi apa kematian itu? Physical, Apakah mati secara fisik, mental, mati secara mental, spiritual, apakah secara rohani? all die. Semuanya mati. But Satan said, don't believe God. Tapi Satan katakan jangan percaya. You will Tuhan. not surely die. Kamu sebenarnya tidak akan mati. Physical, you die, Mungkin secara fisik kamu mati, but tapi you have spirit. rohmu akan melayang-layang. You see? So, what did Satan and God decided to test the faithfulness of every planet? Lalu apa yang menjadi keputusan setan dan kemudian Tuhan untuk menguji setiap manusia yang ada? Apakah ada What? jawaban? What did God do? What Apa yang did menjadi He use to ujian? test us? Food. Makanan. Yeah? Food. Makanan jadi ujian. So, do you think food today still can affect us physically, mentally, and spiritually? Apakah Anda berpikir bahwa makanan dapat mempengaruhi kita secara fisik, mental, dan rohani? Yes or no? Iya atau tidak? Before sin, food was a test. Sebelum dosa, God said you will die. makanan menjadi tes. Physical, mental, spiritual, all die. Anda akan mati secara fisik, mental, dan rohani. The tree of life, Ada pohon kehidupan, the tree of death. ada pohon kematian, Adam and Eve, you got to choose. dan Adam dan Hawa harus memilih. Now after sin, Setelah dosa, do you think there's still food that give life and food that kills you? apakah tetap ada makanan yang memberikan kehidupan dan juga makanan memberikan Yes. kematian? I don't know about you. Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda, I love eating. tapi saya sangat suka Do you makan. like to eat? Anda suka makan? Have you ever eat forbidden food before?
Apakah Anda pernah makan buah terlarang? You're all born Adventist? Apakah Anda semua Have you lahir tasted Advent? pork? Anda tidak pernah merasakan babi? No? Lobster? Tidak pernah makan udang? Tidak pernah makan seafood? No? Aaron, you never tried before, huh? Ayo, good for you, man. Aaron tidak pernah makan. Honestly, okay, I'm not teaching you to eat bad food, but before I became Adventist, Saya tidak mengajari Anda untuk makan ini, tapi sebelum ini, waktu itu, pork is very nice. saya makan babi dan itu sangat enak. Okay? Lobsters, all this forbidden food, Semua makanan yang terlarang saya makan. it's very good. Sangat-sangat enak. One time, Satu kali, I saw my friend eating this karang ini. saya lihat teman saya makan karang. Kerang. Kerang. Huh? Snails. They pour hot water. You know, Ya. Dia menaruh air yang panas ke situ. and then it look like Masuk. very dirty, like red and bloody Dan- and Itu terlihat sangat jijik karena ada darah di sana lalu air keluar. does Indonesia eat that? Apakah orang Indonesia makan itu? In Malaysia, they open after up after hot water, they will have a chili sauce. They will dig. And Di Malaysia itu dia buka lalu kemudian dicocol ya pakai saus itu. Dan I enak. was looking at my friend eating. I said, "This is so dirty." Saya lihat makanya ini apa ini sangat jorok he kelihatannya. said, "This is the best in the world." Ini sangat enak, ini terbaik di dunia makanan ini. Keep looking at him. Saya lihat dia, I said, "It must be nice." kayaknya ini enak juga ya menurut saya ya. So I take one and try. Lalu kemudian saya ambil, saya coba, Put the chili sauce and put it. dan taruh cabai sedikit. And my eye was enlightened. Dan lalu atas saya kemudian terbelalak. Oh, I said, "Whoa!" Wow, saya Only pikir. now I know this is nice. Saya tahu ini sangat enak. Man, I start loving it and it was it. Dan saya kemudian memulai untuk menyukainya. I tell you, food that kills tastes so good. Makanan yang bisa membunuh kita You know the sebenarnya fishes that God asked you sangat not to enak. eat the ikan geli, they call it ikan geli that without, blood, you know Yeah. the eel, catfish. right? Oh Eel. ya, lele. Kita lele. In Malaysia, they fried them, they cook lemak, all this, the Malay. Di Malaysia itu kemudian digoreng dan kemudian God said, lemaknya. don't eat them because there's no scale, Itu tidak dimakan karena tidak ada sisik. right? Oh, but it tastes so good. Tapi itu terasa sangat enak. The flesh is so sweet. Dagingnya manis But you sekali. know what they eat? Anda tahu apa yang dia makan? They eat all the rubbish. Mereka makan semua sampah itu. Yeah? They're scavenger. Itu seperti bangkai ya. Bangkai. Pemakan bangkai. So food that kill is really nice. Makanan yang sebenarnya disajikan itu sangat enak rasanya. You know what? You cannot Nggak tahu. blame yourself to Nggak- choose wrong things. Anda tidak dapat menyalahkan diri Anda karena memilih hal yang salah. You cannot. Anda tidak bisa. Because you're born with that. Karena Anda lahir dengan hal atau pengetahuan seperti itu. You are born with a sinful nature. Anda lahir, Anda hidup dengan sifat alamiah dosa. Nobody you don't need to teach me to do evil. I know how to do it. Anda tidak perlu mengajari saya hal yang jahat karena saya tahu apa yang jahat. Can you blame yourself? Apakah Anda bisa menyalahkan diri Anda? You can't because you're born with that. Tidak bisa karena Anda lahir dalam hal itu. So Jesus said you got to be born again. you see. Maka itulah Yesus katakan, Anda harus lahir kembali. Yeah? Lahir So- kembali. Food. Today, you know, Sister White say, Makanan hari ini, Ellen if White you katakan, can overcome appetite, jika Anda bisa mengendalikan hawa nafsu lidah Anda, you can just about able to overcome anything else. maka Anda bisa menaklukkan atau bisa menang dalam berbagai You hal. think after sin, food is still a test for us? Apakah Anda berpikir setelah dosa makanan tetap menjadi bagian people dari say- ujian? You're fanatic, man. You're talking about food again. Orang-orang katakan kamu terlalu fanatis, You know? kamu berbicara tentang makanan. Food is not a salvation issue. Makanan bukanlah hal Of course, keselamatan. you say by grace, man. Tentu saja Anda selamat karena But karunia. does food affect you? Apakah makanan tapi mempengaruhi Anda? Let's look at some story in the Bible. Mari kita lihat cerita dalam Alkitab. You know the Israelites? Anda tahu tentang orang-orang Israel. They lived 400 years in the land of Egypt. Mereka hidup 400 tahun di tanah Mesir. How many Chinese here? Ada berapa orang Tionghoa di sini?
Just one or two. Tionghoa If you beberapa. live as a Chinese in Indonesia, Jika Anda hidup sebagai seorang you Tionghoa go di to Indonesia, China, tanpa Anda do you pergi ke think you sana, get used to their life? apakah Anda hidup biasa dengan kehidupan mereka? You are like Indonesian. Anda jadi Even seperti though you're Indonesia. Chinese. Meskipun Anda Just Tionghoa, like me, I'm Chinese Malaysian. I go to China. meskipun saya not orang used to Tionghoa, tapi saya hidup di Cina, saya tidak hidup seperti orang The Cina. Israelites live in Egypt. They have already become like Egyptians. Mereka seperti orang Mesir ketika orang Israel hidup di They Mesir. eat like their tempeh, they eat their whatever, the lifestyle there. They just eat them. Gaya hidupnya serupa dengan orang-orang Mesir. So now God, after 400 years, lead these people out. Lalu setelah 400 tahun, Tuhan mimpin mereka keluar dari tanah Mesir. You know what? For God to bring them out, it's no problem. Okay, all power. Untuk Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir itu tidak menjadi masalah. Dia bisa melakukan. He do the 10 miracles, the Red Sea open, fantastic. Dia melakukan 10 keajaiban, membuka Laut Merah. No problem. Bukan sebuah masalah. You know what's the greatest problem of God? Tapi apa yang menjadi masalah besar bagi Tuhan? To take Israel out from their heart. Untuk mengambil hati dari orang-orang Israel. It's easy to bring them out, but it's very difficult to take Egypt out from their heart. Mudah untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir, tapi susah melepaskan hati Mesir dari orang-orang Israel ini. Right? Betul? So, when they get into the wilderness, Lalu ketika mereka masuk ke padang gurun, in the wilderness, dari padang gurun, nothing can live. tidak ada yang hidup. No water, no food. Tidak ada air, tidak ada makanan, Hot like crazy. sangat-sangat panas. So God took care of them. Lalu Tuhan memelihara mereka. Very well. Sangat-sangat When baik. they go around in the hot sun, God used cloud. Wah, Tuhan follow them. memelihara mereka dengan awan, tiang awan, dan memelihara mereka kemanapun. Nighttime sleeping, fire. Ketika The malam, tiang api cloud ada was di so sana. cold in the Karena itu wilderness. sangat dingin. Give them warmness. Memberikan kehangatan pada mereka. No water to eat, give them water. Tidak ada air, No food to eat, give Ti- them food. tidak ada makanan, tapi Tuhan memberikan air dan You makanan know, untuk mereka. God gave them manna. Tuhan berikan mana pada mereka. This is angel food. You know, Bible say Ini adalah makanan malaikat, Alkitab katakan. this food they eat for 40 years. Ini makanan yang mereka makan selama 40 tahun. At the end of 40 years, before they enter Canaan, Dan pada saat akhir 40 tahun sebelum mereka masuk tanah Kanaan, you know what the Caleb and Joshua say? Anda tahu apa yang Kaleb dan Yosua katakan? Our eyes are not dim and our strength are not abated. Kekuatan kami dan apa yang kami lihat itu tidak berkurang, tidak berkurang. Do you like to eat a food that you don't grow old? Anda mau makan makanan yang membuat Anda tidak tua? Apakah Hah? Anda ingin makan itu? I tell you, if today I got a bottle of manna, I can sell them 1 million. Kalau saya punya satu botol mana ya, satu tempat itu saya akan jual 1 juta ringgit. God gave them the best. Tuhan memberikan yang terbaik kepada That mereka. 40 years, nobody had chew in the camp. Dan selama 40 tahun mereka berada di perkemahan atau berada di tempat itu. They were strong. Mereka sangat kuat. Wonderful. Apakah itu sangat luar biasa? But you know what? While they were eating manna, Ketika mereka makan mana, roti itu, tears come out from their eye. air mata keluar dari mata. When Moses was going out, Ketika Musa keluar, people crying. orang-orang menangis. So what's the problem? Apa yang menjadi masalahnya? The Bible say Kita katakan, they hate the manna. mereka membenci mana. Manna, manna, manna. Every day manna, manna. Mana-mana terus setiap hari, mana-mana. Huh? When they eat the manna, man, they say, "Man, Apa ini mana ini katanya. Mana terus. when they were eating the manna, Ketika mereka makan mana itu, they were thinking about the flesh pot of Egypt. mereka berpikir tentang daging babi di Mesir itu. They think about the steamboat, Mereka pikir tentang, I don't know how the to call it. barbecue, The barbecue, daging-daging yang ada di and the Mesir. satay. Sate yang ada di Mesir. Oh, Rendang mungkin juga ya. Semua daging-daging. manna, manna. They Mana-mana. were so angry. Mereka sangat marah.
Ayo, Moses say it's enough with you. Musa katakan sudah cukup. Moses go cukup back and say, bagiku. Lord, let me die. These people don't know how to Musa protect kembali me. lalu biarlah saya You know mati what they Tuhan. say? Apa yang mereka katakan? We want to go home. Saya ingin pulang. We want to go home. We want to go back to Egypt. I want to be a slave. Jika Anda ingin pulang. Saya lebih baik menjadi budak di Mesir. I don't want Canaan. Saya pergi kanan, Give me back my flesh pot. tapi berikan kembali saya daging-daging itu. Can you imagine that? Just because of food, they want to go back. Anda bisa bayangkan hanya karena daging saja mereka You ingin laugh. kembali ke Mesir. I mean, you laugh. Anda mungkin tertawa. You think we're having the same problem? Apakah kita memiliki masalah yang sama sebenarnya? When God tried to take Egypt out from our heart, Ketika Tuhan ingin mengambil hati Mesir di dalam God say, diri kita. don't touch me. Tapi katakan, tunggu dulu, jangan sentuh saya. Don't be too much, God. Tuhan, jangan terlalu berlebihan If dengan not, I saya. get angry with you, no. Saya tidak akan marah, saya tidak Just akan leave me marah. alone. Biarkan saya sendiri. This is a problem in all generations. Ini menjadi masalah dalam setiap generasi. Food. They want to go back home. Makanan. Mereka ingin balik ke Mesir hanya karena Let makanan. me die as a slave. Biarkan saya mati menjadi budak asalkan saya memiliki makanan. So God saying, these people say they want flesh. Okay, I give them Oke, flesh. Tuhan katakan jika Anda ingin daging, saya akan berikan daging. God told Moses, tell them, Oke, Musa, katakan pada mereka. I will give them flesh, not 5 days, not 2 days, not 5 days, not 10 days, not 20 days, 30 days. Saya akan berikan daging padamu bukan 5 hari, 10 hari, tapi 30 hari. Moses said, are you crazy? Tuhan sudah katakan, apa engkau gila Tuhan? If I kill all the cows and all the lamb, not even enough one day. So, kalau saya bunuh semua sapi, bunuh semua domba, itu tidak hanya kuat untuk 1 hari. There's 1 million people at least Ada there. jutaan orang pada waktu itu, orang-orang Israel. God said, why you worry? Apa yang dikhawatirkan? Is my hand too short? Apakah tangan saya terlalu pendek? Go and tell them. Katakan pada mereka. Okay. Baik. So Moses said, Lalu Musa katakan pada God mereka. tell you, since you like meat so much, I'm not going to only give you 1 day, 2 days, 5 days, 10 days, 20 days, 30 days. Tuhan katakan, Tuhan akan berikan 30 hari untuk makan daging. That's a craziness in the Ah. wilderness. Di You can't even do padang that in gurun. Egypt. Padang gurun mereka akan hidup sama seperti berada di Mesir. So Lalu the Bible say God used a big wind to gather the quails, right? And God blow them into the camp. lalu kemudian diberikan sebuah tiupan yang besar ya. When the quail, you know what's quail, right? Ya, burung puyuh pada mereka. I never eat quail. It must be very Saya tidak nice. pernah makan burung Wow, puyuh when ya. the quail come, they almost see Kentucky Fried Chicken flying in the Lalu air. itu sudah seperti KFC yang datang ke perkemahan mereka, itu burung-burung puyuh semuanya. They were so excited. They will grab them up and kill and start eating. Lalu mereka semua ambil semua burung puyuh itu, lalu mereka konsumsi They satu-satu were malam. so excited in the camp. Mereka sangat senang, sangat They start bersemangat. to bring out whatever they brought out from Egypt to start marinate them and barbecue them and steamboat them. Wow. Mereka ingat apa semua daging yang mereka makan di Mesir, lalu kemudian mereka lihat itu dan makan All seperti the yang ada di spices Mesir. they brought out from Egypt, they start to eat from day to night, non-stop, Mereka tidak berhenti makan dari pagi sampai malam, mereka makan apa yang diberikan They eat Tuhan. until like there's no tomorrow. Mereka makan seperti tidak ada besok hari. They're so afraid if God change his mind. Tuhan bisa saja berubah pikiran, mereka takut kalau Tuhan menjadi So they berubah. eat and they eat and eat and they eat and eat. Maka mereka makan dan The Bible tidak berhenti says makan. they eat until the flesh come out from their nose. Bahkan dikatakan mereka makan seperti daging sudah mau keluar dari hidung mereka. I say, man, how to eat until the Ah, flesh come from nose? Bagaimana itu caranya daging sampai keluar dari hidung mereka? Have you experienced that before? Apakah Anda pernah mengalami hal itu? In Indonesia, is have you been to buffet? Apakah di Indonesia Anda pernah makan How many of you have been to buffet? all you can eat? Ya, buffet ya, buffet. Nobody. Indonesia no buffet. Apakah Anda tahu? Anda tahu pasti ya. These people, they don't say Buffet. anything. Huh? They are afraid. They're afraid. If you experience buffet, Jika Anda pernah makan di tempat buffet, you pay the money Anda bayar before you eat. sebelum Anda makan. And when you pay the money,
Ketika Anda membayar, your mind is telling you, I'm going to eat more than I pay. pikiran Anda akan pikir bahwa saya akan makan lebih dari apa yang saya Yes or bayar. no? Yes or no? Betul? Saya akan makan lebih dari apa yang saya You think bayar. the businessman don't know you have that kind of mind? Bukankah orang-orang itu tahu apa yang diisi pikiran Anda? And when you start eating, Ketika Anda mulai makan, and you're full. Anda kenyang. And your mind is telling you, you're full. Dan pikiran Anda kemudian, saya udah kenyang ini. But you're telling the mind, don't tell me this. Tapi jangan berpikir seperti itu ya. And you keep eating, Karena right? Anda mau tetap makan, gak mau rugi. From enjoying food, you're gluttoning to this, to torture yourself. Dari Anda makan, ternyata Anda menjadi menyiksa diri Anda Do you sendiri. know you only enjoy food when you're hungry? Anda tahu kalau Anda sebenarnya menikmati makan ketika Anda hanya lapar? When the senses come that you're full, from that point onward, you don't enjoy that much anymore. Anda tahu kalau sebenarnya indera Anda mengatakan Anda sudah kenyang, Anda tidak menikmati makanan itu And lagi. when you're really full and you're still eating, that's called torturing self. Dan ketika Anda tetap makan meskipun Anda sudah kenyang, Anda menyiksa diri Anda sendiri. And that's when you experience buffet. Nah, itulah yang ketika Anda mengalami And buffet then atau many people after buffet, they come out, they feel so bad. itulah ketika banyak orang mengalami pengalaman buffet atau makan all you can eat, mereka sangat-sangat kecewa. And they say, I will not do that anymore. Saya tidak akan melakukan itu lagi, kata dia. And the next week they come back again. Lalu kemudian minggu depannya dia pergi lagi. Yeah? And when you eat and eat until you are glutton so much, Ketika Anda makan dan kemudian menjadi tamak, the stomach cannot take it anymore. perut Anda tidak bisa mengambilnya, tidak bisa muat lagi. They create like a volcano. Ini sudah seperti gunung berapi ya, sudah mau meletus. Buah. We call it vomiting, right? Dan kemudian muntah. Come from your mouth, come from nose. Keluar dari mulut, keluar dari telinga, Come from your nose. dari hidung. Everything. Semua keluar. A long time I've never vomit before, but I Saya sudah remember it lama. come from your nose and everywhere, you know. Saya sudah lama tidak muntah, tapi saya ingat bagaimana itu keluar dari mulut dan hidung. These people vomit until so many people die. Orang-orang ini kemudian makan hingga kemudian mati. And to my surprise, the Bible recorded that people that die was not little children, Alkitab katakan bahwa mereka yang mati bukanlah anak-anak kecil, not the old people. bukanlah orang-orang yang sudah tua. The Bible say that it was the strong man of Israel. Alkitab katakan yang mati karena tamak ini adalah mereka yang kuat dan mereka yang sudah dewasa. They are powerful men, Mereka sebenarnya orang-orang yang kuat, but they were slave to their appetite. tapi mereka takluk karena hawa nafsu mereka. Then God say, Puji Tuhan. then God say this Oh. to them. Ya, dan Tuhan berkata, Don't puji Tuhan. Now cannot puji Tuhan. I thought you said, Tuhan berkata, God say. God say. I thought you said, God praise. Kata Tuhan, After all this terrible thing happened, setelah hal-hal yang buruk ini, God say, man shall not live by bread alone, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, but by every word that proceed from the mouth of God. tapi dari hal yang keluar dari firman Tuhan. Satan must be laughing to God. Pasti setan ketawa You- dengar hal ini. He said, God, you know only how to talk. Maka Tuhan tidak mengetahui cara untuk berbicara, untuk All your menyampaikan. people, they live to eat. Mereka orang-orang ini sebenarnya hidup untuk makan. They will not listen to you. Mereka tidak akan mendengar Anda. Not listen to me. Mereka tidak akan mendengar engkau, mereka mendengarku. You see? Well, brother and sister, Saudara-saudari sekalian, when Jesus came to this world, ketika Tuhan datang ke dunia ini, after the baptism, he was led by the Spirit to the wilderness. setelah baptisannya, dia dituntun oleh Roh Kudus menuju padang gurun. 40 days of fasting. 40 hari berpuasa. He must overcome what humanity have failed. Dia harus menang dan menaklukkan apa yang After manusia the telah 40 gagal. days, the Bible says he was really hungry. Setelah 40 hari, Alkitab katakan dia sangat-sangat lapar. Desire of Ages described that his whole body strength.
Kerinduan segala zaman bahkan katakan bahwa tubuhnya sudah sangat dia kehilangan kekuatan. I don't know how many days you have experienced no food. Saya tidak tahu berapa lama Anda mengalami kelaparan atau tidak kuat tanpa makanan. I do not know the hunger after 40 days. Saya tidak tahu bagaimana lapar itu setelah 40 hari. And when the angel came, it was not the real angel, it was Lucifer himself. Ketika malaikat datang, itu sudah bukan malaikat lagi tapi Lucifer. Yeah? Tell you, Sangat. sincere people so-called that come to you doesn't mean they come from God. Ya, orang-orang yang tulus belum tentu datang You dari know Tuhan. whether they come from God or come from Satan by what they say. Anda tahu bahwa dia datang dari Tuhan atau setan dengan apa yang dia katakan. If they give you any doubt, you know that it's not from God, it's only from Satan. Kalau dia mengatakan hal-hal yang buruk, maka dia datang dari They setan. say, if God, of course, maybe he don't do that. He say, oh God, Oh Tuhan, if you are the Son of God, jika kamu adalah anak Tuhan, anak you know, Allah. he's trying to say, why all this terrible thing happen to you? Coba kamu pikirkan, kenapa masalah-masalah ini datang padamu? Just to prove that God is with you, Coba buktikan kalau Tuhan bersama denganmu. change the stone to become bread. Ubahlah batu ini untuk menjadi He roti. has got all the power, Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, right? Just do it. lakukan saja kalau kamu bisa. I don't know. Your temptation is not my temptation. Ujianmu, pencobaanmu bukanlah pencobaan. My temptation is not your temptation. Pencobaanmu juga bukanlah pencobaan. But I tell you, all your temptation is Jesus' temptation. Pencobaanmu adalah pencobaan Yesus Kristus. He has to experience everything that we experience. Dia mengalami apa yang kita semua alami. Yeah, to overcome for us. And that first temptation was about food again. Dan pencobaan yang pertama adalah mengenai makanan. If food is not the trouble, why Satan going to test him the first one? Jika makanan bukan menjadi masalah, kenapa setan mencobai dia untuk menjadi pencobaan yang pertama? And Jesus did not come out any new theory. Dan Tuhan tidak datang dengan teori yang baru, dengan teori yang dari mana-mana. He say, it is written, Dia katakan, itu tertulis. man shall not live by bread, Oh, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, but every word proceed from the mouth. tapi dari setiap kata-kata yang lahir, yang keluar dari firman Tuhan. Oh, I say, praise God. Puji Tuhan. Do you know Jesus go through great suffering to overcome for us? Tuhan memberikan apa yang bisa menenangkan kita. And God say, you can claim my promise and overcome all your appetite problem. Tuhan katakan bahwa kamu bisa mengklaim janji ini untuk menaklukkan Satan setiap cannot stop hawa God to give nafsu. us that power because he overcame that for us. Tuhan menjanjikan kuasa tersebut karena dia telah menaklukkan ujian itu. You know, brother and sister, Saudara-saudari, I love food. saya sangat suka makanan. I remember when I was 19 years old, Saya ingat ketika saya 19 tahun, a man came back from America in Malacca, you know. He came, he said, he want to do this health thing, you know. ketika ada seorang yang kembali dari Amerika menuju ke Malaka, ke tempat, 30 days I stayed with him. 30 hari saya tinggal bersama I brought dengannya. my mother to come. Saya bawa ibu saya untuk datang. My mother was 65 years old Ibu saya itu 45 tahun. because he gave birth to me when she was 45, very old. Dia sudah sangat tua pada waktu itu. Ya. Yeah. Oh, ketika dia melahirkan saya, dia 45 tahun. Very old, you know. Sangat tua. How many of you here 45 years old still can give birth? Apakah dari antara Anda pernah ada yang 45 tahun melahirkan? Sangat tua. When I came out, she got diabetic. I was born 10 pounds almost. Ketika dia melahirkan saya, dia memiliki diabetes. Dan saya hanya lahir sebesar 5 kilo, 10 pon, Yeah, something like that. 5 kilo. So this is a sign that when she gave birth to me, she already had diabetic. Dan ini menjadi tanda ketika dia melahirkan saya, dia sudah mengalami So I'm very diabetes. high chance to get diabetic. Dan saya memiliki kesempatan atau risiko untuk Thank mengalami God I'm 51 diabetes. years old now. I have no diabetes. Tapi puji Tuhan, saya 51 tahun And my tidak blood ada pressure gejala are still diabetes. very good. I'm less than, you know, how many? The day I took was 100/68. Ya, tekanan darah saya masih 100/70. So my mother was having high blood pressure, Ibu saya memiliki tekanan darah tinggi, diabetic. diabetes, What else?
heart disease, lalu kemudian risiko jantung, high migraine headache, sakit kepala, arthritis, artritis ya, overweight, risiko untuk menjadi kegemukan, obesitas. every day she was taking medication. Setiap saat, setiap waktu dia memerlukan obat untuk dia konsumsi. I saw my mother. Saya lihat ibu saya ini, I said, Ma, how Ibu. long you got to take this medicine? berapa lama kamu harus mengambil As a obat? child, we take medicine when we are having fever, right? Ya, kalau seorang anak kalau mengambil obat, mengonsumsi obat itu hanya untuk demam kan? We don't take medicine every day. Anda tidak mengkonsumsi obat setiap hari. I see my mother every day. take Tapi saya medicine. melihat ibu saya, dia mengkonsumsi obat setiap hari. I said, how long, Ma? You got to take this. Untuk berapa lama mau untuk kamu mengambil ini semua? She told me Maksud- something I don't understand. Dia mengatakan sesuatu yang saya tidak dapat She mengerti. said, my doctor tell me I got to eat until I die. Dokter saya katakan saya konsumsi obat sampai saya mati. What kind of medicine? Apa ini? Apa untuk obat? Until you die, there's no chocolate, you know. Apakah sampai kau mati tidak bisa makan coklat, tidak bisa makan yang lain? The time I don't understand, you know. Saya tidak mengerti pada waktu itu. So when my friend say, we can change lifestyle and be well. Lalu kemudian teman saya ini katakan, kita coba ganti gaya hidup ini dan menjadi sehat. I bring my mother. Saya ingin bawa ibu saya. So we started, he also bring his mother, I bring my mother. Lalu kemudian dia membawa ibunya dan saya membawa ibu saya. They together in the house, only 4 of us, 2 sons and 2 mother. Dan kemudian kami berkumpul situ 2 anak laki-laki dan 2 ibu. 30 days. 30 hari. Man, the 30 days was torture to me. Itu sangat menyiksa. 30 hari yang menyiksa. Teaching me to eat such kind of food. Melatih untuk memakan makanan yang seperti itu. Chinese like to put oil, hot oil. Orang Tionghoa itu kalau makan makanan itu harus dahsyat luar biasa. Right? Berminyak, harus berminyak. Use water to cook. Ini kok air, ini makanannya air. Masak pakai air. How to eat? Bagaimana makannya? Low in sodium, low in salt, low in everything. Rendah. Rendah garam, rendah kalori, semuanya sehat untuk makan. Tell you, man. Saya tidak bisa membayangkan. I remember the first week, Minggu pertama, my stomach was bloated with air. perut saya ini sudah penuh dengan angin ya, dengan angin. This is withdrawal symptom, you know, withdrawal symptom. Ini gejala ya, gejala sakau, gejala menyesuaikan That dengan one kondisi. week, I tell you, man, 1 minggu itu, I dream about KFC. saya bermimpi KFC, ayam. Dream about all the food I love in Egypt. Saya bermimpi tentang makanan yang saya sukai di Mesir. Every day, Saya bermimpi itu tiap craving was so strong. menginginkan makanan yang seperti itu, makanan yang dulu saya konsumsi. How often I regretted. Saya menyesal. My feelings that go back to Egypt. Saya sering menyesal, saya ingin kembali ke Mesir. And there's so many demons in me, I don't even know. Banyak sekali setan ternyata di pikiran saya tidak tertahu waktu itu. But for my mother's sake, Tapi kemudian demi ibu saya, for my sake, demi diri saya endure. saya harus bertahan. After 30 days, Setelah 30, my mother lost 15 kilos. ibu saya berhasil mengurangi 15 kilo Yeah? berat badannya. A migraine headache, gone, no more. Tidak ada lagi pusing. Saya tidak mengalami pusing. A high blood pressure, no more. Dia tidak lagi darah tinggi. Tidak. Diabetic, almost gone. Diabetesnya hampir hilang. Heart disease, no more problem. Tidak ada risiko penyakit jantung lagi. Arthritis, no pain. Artritisnya juga tidak lagi terasa. Tidak ada And lagi. she look more beautiful. Dia terlihat lebih cantik. I said, Ma, I never see you so beautiful before. Ibu, saya tidak pernah melihatmu secantik ini sebelumnya. She was totally changed. Dia berubah, sangat-sangat berubah. Wah, I said, this is so good. ini luar biasa saya pikir. I said, the whole
of medication cannot cure you. Saya melihat banyak sekali metode, banyak sekali program yang bisa menyembuhkannya, yang tidak bisa menyembuhkan. And you eat like this, you are well. Tapi kemudian Anda melakukan ini, ibu saya kemudian menjadi lebih sehat. The doctor never tell us. Kenapa dokter tidak pernah mengatakannya kepada kita? Oh, I say, you a stupid person like me know what to do. Saya mungkin bodoh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Orang bodoh bisa lakukan. Did you say that? Iya, Sir. I was very stupid, you know. Iya. So, I say, even stupid like me, I can do this. Saya sebenarnya seperti orang bodoh karena sebenarnya saya bisa lakukan ini. Oh, after that, when my mother got well, I also got well. I mean, I got no sickness, but I feel better. Ya, tapi saya sedikitnya saya merasa lebih sehat, saya kemudian bisa menjadi lebih I baik. don't know how many kilo I lost. Saya tidak tahu berapa kilogram yang kemudian I saya remember bisa after kurangi. one year I was with my friend doing this. 1 tahun saya melakukan ini bersama dengan teman saya. My waist used to be like 38. Lingkar pinggang saya menjadi 38. Dulunya 38. Yeah, if I become 38 finish. Dulunya 38. After 1 year become 28. Setelah 1 tahun menjadi 28. Good, ya? Berkurang. Everyone that come, I saw them become well. Setiap orang yang datang ke tempat itu menjadi sehat. Wow, I was like, man, Saya pikir, wow, I tell you, biasa. God gave promises 5,000 years ago. It's the same today. Tuhan menjanjikan apa yang Dia janjikan 5.000 tahun yang lalu. Tetap sama. When the Israelites come out from Egypt, Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, God gave them a very strong promise. Tuhan memberikan janji yang kuat, janji yang pasti. Exodus chapter 15 verse 26, God said, if you will diligently hearken unto me, and if you will listen to all my commandments and my statutes, I will not add upon the Egyptian disease upon you, for I am the God that healed you. But you must listen to me. In Exodus chapter 15 verse 26. Keluaran 15, Exodus 15, 26. ayat 27, 26. 26, 26, 27. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. God gave this promise. Tuhan memberikan janji ini. If you listen to me, Jika kamu mendengarkan aku, man shall not live by bread alone, but listen every word from my mouth. maka manusia tidak akan hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. I will not put any disease upon you. Tuhan tidak akan memberikan penyakit kepada. Is it a good promise? Apakah itu janji yang indah? Was this promise only given to Israelites? Apakah janji ini hanya untuk orang-orang Israel? What kind of Egyptian disease do they have? Apa jenis penyakit Do you know Mesir? the Israelites was suffering the same Egyptian disease? Apakah Anda tahu bahwa orang Israel juga mengidap penyakit Mesir What kind of seperti disease ini? they have? Penyakit seperti apa yang mereka alami? It's already proven. Ini sudah terbukti. The scientists wanted to know the ancient diseases, people that suffer, what kind of sickness they died in 4,000 years, 5,000 years ago. Banyak ilmuwan yang sudah membuktikan bahwa penyakit-penyakit ini telah ada bahkan ribuan tahun yang lalu dulu pada zaman kuno. So the best thing to find out is to find the Egyptian mummy. Egyptian mummy. Not mummy, kayak gini, no. Is that mummy? Mummy, yang terbaik adalah untuk menjadikan mumi. Mencari tahu dari mumi seperti jenazah itu ya. You know the Egyptians had the technology to embalm their dead body and last for thousands of years. Ini seperti teknologi Mesir yang bisa memelihara, mengawetkan jenazah mumi dari orang Mesir. So they go and get this body, this dead body mummy, very expensive, but they bought a lot of them to
to open and do autopsy, to open their body to see, to check how they die. Jadi mereka melakukan otopsi kepada orang-orang yang sudah dimumikan ini, lalu untuk mengecek penyakit seperti apa yang telah dialami. These people died 4,000 years ago. Orang-orang ini sudah mati 4.000 tahun yang lalu. 3,000 years ago. 3.000 tahun yang lalu. Sudah dulu, tapi kemudian coba untuk dicari. You see their heart, the artery. Mereka lihat jantung mereka, ilmuwan ini sudah ada stroke, tersumbat. Sumbat. Huh? And they take out the clock. Lalu kemudian coba diambil yang menyumbat itu. And they say, it is not broccoli and carrot, it is cholesterol. Ini bukan wortel, bukan sayurannya, ini tapi kolesterol yang menyumbat jantungnya. Hey, this guy might have heart attack. Berarti laki-laki atau orang ini mengalami serangan jantung, padahal sudah mati. Those days no bypass. Waktu itu tidak ada bypass, ya, tidak ada operasi jantung, tidak ada operasi. And then they found some of them, the colon has tumor. Mereka menemukan sebuah tumor di bagian tubuhnya, di usus. Colon cancer. Kanker usus. And they found some of them, their joint swollen. Lalu kemudian mereka menemukan di bumi itu seperti bengkak di sendi mereka. Rheumatoid arthritis. Artritis, penyakit seperti itu. Wow, they check, they all got the disease we have today. Ternyata mereka mengalami atau mengidap penyakit yang kita derita saat ini. These Egyptians Orang-orang Mesir ini are suffering the disease we die today. menderita penyakit yang ternyata kita juga alami hari ini. King Solomon said, under the sun there is nothing new. Raja Salomo katakan tidak ada yang baru di dunia ini. Yes. Tidak ada yang baru di bawah And the tanah. Israelites were suffering the same sickness like the Egyptians. Dan itulah sebabnya orang-orang Israel juga mengidap penyakit yang sama seperti orang-orang Mesir. And they're dying the same way. Dan mereka mati dengan cara yang sama. God said, you listen to me, I get rid of all these problems. Itulah kenapa Tuhan katakan, dengarkanlah aku, maka dia akan memberikan penyakit itu padamu. Some people say, God's promise is without condition. Banyak orang katakan, beberapa orang katakan bahwa janji Tuhan tanpa syarat. It's all free. Itu semua gratis, cuma-cuma. You think so? Apakah itu seperti itu? You read the Bible, almost all the promises of the Bible are conditional. Jika Anda membaca Alkitab, sebagian besar janji Tuhan, semua janji Tuhan memiliki syarat. God said, if you listen to me, Tuhan katakan, jikalau kamu mendengarkan, I will heal you. aku akan. If you listen to me, Jika kau mendengarkan aku, I will protect you. aku akan melindungi. If you trust in me, Jika kau mempercayai aku, so Tuhan it's katakan, conditional. ini adalah sebuah syarat. You know, Seventh-day Adventists should be the healthiest people in the world. Nah, tahu orang Advent haruslah menjadi orang yang sehat, paling sehat di dunia ini. Seventh-day Adventists Orang Advent has the health reform message since 1864. memiliki pesan reformasi kesehatan sejak 1865. Tahun 1864. And Sudah lama sekali. every Seventh-day Adventist supposed to be a medical mission. Dan setiap orang Advent sudah seharusnya menjadi misionaris kesehatan. But we're dying like the world. But we now are dying like the world. Tapi ternyata kita sudah hampir mati, sudah mau mati seperti orang-orang di dunia ini. I'm not saying that we will not have cancer, will not have high blood pressure, will not have diabetes. But if we listen to God in this generation, our chances of having all these things is very low. Saya tidak mengatakan kita tidak memiliki diabetes, tidak memiliki serangan jantung, tidak memiliki banyak penyakit, tapi kita memiliki risiko yang bisa dikurangi. Maybe you don't need to say more, you're afraid, yeah? Mungkin kamu takut ya. Sudah 5 menit lagi. Yeah, we can. Listen. We have the light of God. We have the light.
kita telah menerima terang yang diberikan oleh Tuhan. People out there appreciate our light more than we are. Orang-orang di luar sana menghargai terang yang telah diberikan oleh Tuhan. Everywhere I go, Di mana saja saya pergi, especially in Adventism, terlebih kepada orang-orang Advent di lingkungan they Advent, don't treasure this light. sayangnya mereka tidak menghargai, They menyimpan. always say, I know. Ya mereka katakan saya tahu. Whatever you tell them, I know. Di mana saja Anda temui mereka, pasti mereka bilang saya tahu. You know, my children, Mereka anak-anak saya, when I ask them to do something, ketika saya minta mereka untuk melakukan sesuatu, they always say, I know. ya mereka So bilang you saya know tahu. one thing, but you don't do it. Mengetahuinya adalah satu hal, tapi melakukannya adalah hal yang berbeda. So what do you know? Lalu apa yang Anda ketahui kalau Anda tidak berbuat? Know is one thing. Tahunya adalah satu hal, To do is another thing. lalu melakukannya adalah yang lain. And I say, Jadi saya katakan, we have no power doing it. kita tidak memiliki kuasa, kemampuan untuk melakukan. That's why God will give us the power. Kita minta Tuhan untuk melakukannya. Every time when we eat, don't just thank God. Ketika kita makan, setiap kali kita makan, jangan hanya bersyukur pada Tuhan. Thank God for the food. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk makan. Brother, if the food gonna kill you, God gonna change that? Jika makan itu bisa matikanmu, apakah kau bisa mengubahnya? You just pray and the food will just. Lalu kemudian ketika Anda berdoa, makanan itu bisa berubah ketika selesai berdoa. If God do not stop Adam, you gonna eat the forbidden food. He will not stop you to eat the killing food. If God don't stop Adam and Eve to eat the forbidden food, if God didn't stop, don't eat. Ketika Tuhan tidak menghentikan, jika Tuhan tidak menghentikan Adam dan Hawa untuk makan makanan itu, He will not stop you eating whatever you want. Dia tidak akan berhenti untuk mengatakan tidak ingin Adam and Eve can memberikan pray, makanan itu. God bless the fruit. Berdoa untuk makanan, Tuhan memberkati makanan itu, And if he eats, you die. tapi dia tetap mati. So let us live a life that cooperates with God. Mari kita hidupkan terang yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak. It is a challenge for me. Ini adalah tantangan untuk saya. It is a challenge for you. Ini juga tantangan untuk Anda. Let's pray for God. God is there to help us. Kita berdoa untuk Tuhan menolong kita. May God help us. Let's pray. Kita berdoa Tuhan menolong kita. Oh, Father in heaven, Tuhan di surga. you know how weak we are. Tuhan tahu betapa lemahnya kami. And you will give us the strength to overcome. Tuhan akan memberikan kekuatan kami untuk Lord, melakukan itu. whatever I pray that you will bless us with greater power to make right choices in life. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang lebih besar lagi We untuk thank you for memenangkan. all your promises. Kami berdoa dan bersyukur akan semua janji. In Jesus' name we pray. Berdoa dalam nama Yesus. Amen.